Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pinkan Merliza dengan NPM 2414071003 dari kelas TEP C. Kali ini saya akan menampilkan tugas PPT beserta video penjelasannya, tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc. Mata kuliah, motor bakar dan traktor pertanian. Berikut hasil video beserta PPT penjelasannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi motor bakar 4 tak, bensin, dan diesel. Sebelum kita melangkah lebih jauh atau lebih dalam lagi, kita harus mengetahui pengertian dari motor bakar 4 tak itu sendiri. Oke? Pengertian. Motor bakar 4 tak adalah mesin yang menghasilkan tenaga dari pembakaran bahan bakar di dalam silinder melalui 4 langkah kerja piston. Satu siklus kerja menghasilkan satu langkah tenaga setiap 2 kali putaran poros engkol. Jadi, satu siklus kerja itu tuh menghasilkan satu langkah tenaga setiap 2 kali putaran poros engkol tersebut. Gitu. Selanjutnya yaitu motor bakar dibedakan menjadi motor bakar bensin 4 tak dan motor diesel 4 tak berdasarkan jenis bahan bakarnya itu sendiri. Karena kita lagi membahas 4 tak dan jenis bahan bakarnya itu bisa berupa bensin dan diesel. Oke, PPT selanjutnya atau slide selanjutnya yaitu membahas tentang motor bensin 4 tak terlebih dahulu. Jadi, prinsip kerja dari motor bensin 4 tak itu sendiri menggunakan campuran bensin dan udara yang dibakar dengan percikan busi. Setelah itu, mempunyai 4 siklus, yakni hisap, kompresi, usaha, dan yang terakhir adalah buang. Kalau hanya kita sebutkan, sepertinya kurang matang atau tidak mengerti nih apa sih yang dimaksud dengan hisap, kompresi, usaha, dan buang. Mari kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu langkah hisap atau intake stroke. Pada tahap ini, katup masuk terbuka dan piston bergerak dari TMA yaitu titik mati atas ke TMB yaitu titik mati bawah. Gerakan ini menyebabkan ruang silinder menjadi hampa, sehingga campuran udara dan bahan bakar, yaitu yang kita sedang bahas adalah bensin, dari karburator terhadap masuk ke dalam silinder. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah memasukkan campuran udara bahan bakar ke ruang bakar itu sendiri. Jadi, sebenarnya hal yang seperti ini menjadi tujuan penting tujuannya yaitu memasukkan campuran udara bahan bakar ke ruang bakar. Selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu langkah kompresi. Apa sih yang dimaksud dengan langkah kompresi itu sendiri? Langkah kompresi atau compression stroke adalah setelah campuran udara bahan bakar masuk katup masuk menutup dan piston bergerak kembali naik dari TMB ke TMA. Jadi dia dari TMB itu ke TMA. Setelah itu campuran udara dan bahan bakar tersebut ditekan atau yang kita sebut dikompresi hingga volumenya mengecil dan tekanannya meningkat. Akibatnya suhu dan tekanan di ruang bahan bakar itu naik sehingga campuran menjadi mudah terbakar. Selanjutnya yaitu kita ke tujuannya. Tujuannya yaitu menyiapkan campuran udara bahan bakar agar siap dibakar secara efisien. Oke, selanjutnya yaitu kita ke langkah ketiga, yaitu langkah usaha. Baik, di sini langkah usaha atau yang kita bisa sebut dengan power stroke adalah inilah tahap yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena disinilah tenaga dihasilkan. Ketika piston berada di TMA, busi menyala dan memercikan api ke campuran udara
bahan bakar yang telah terkompresi. Campuran tersebut terbakar dan meledak sehingga menghasilkan tekanan gas yang sangat tinggi. Selanjutnya, tekanan ini mendorong piston ke bawah dengan kuat, menghasilkan tenaga mekanik yang akan menggerakkan poros engkol. Apa sih tujuan dari langkah usaha atau power stroke ini? Jadi, tujuan dari adanya langkah usaha atau power stroke yang bisa dibilang inilah tahap paling penting, yaitu tujuannya mengubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi gerak. Oke. Selanjutnya yaitu langkah keempat. Untuk langkah keempat yaitu langkah buang. Jadi langkah buang itu adalah langkah terakhir, karena kan kita ada 4 langkah nih. Nah, langkah buang ini adalah langkah yang terakhir. Apa sih yang dimaksud dengan langkah buang itu? Jadi langkah buang itu setelah pembakaran selesai, piston bergerak lagi. Jadi piston itu bergerak lagi dari TMB ke TMA. Pada saat ini katup buang terbuka dan sisa gas hasil pembakaran didorong keluar melalui katup buang menuju knalpot. Setelah itu, siklus akan berulang kembali ke langkah hisap. Sekarang kita udah mengerti kan apa yang dimaksud dengan langkah buang. Lalu pasti langkah buang itu sendiri memiliki tujuan. Tujuannya adalah mengeluarkan gas sisa agar ruang bakar siap untuk siklus berikutnya. Jadi dengan adanya langkah buang itu sangat berguna karena dia tuh mengeluarkan gas sisa-sisa itu agar ruang bakar siap untuk siklus berikutnya. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu suara lebih halus dan lembut. Setelah itu putaran mesin lebih tinggi. Cocok untuk kendaraan ringan dan cepat. Oh ya, suara lebih halus dan lembut itu dibandingkan diesel ya. Selanjutnya yaitu getaran mesin lebih kecil, nyaman digunakan. Selanjutnya perawatan lebih mudah dan biaya lebih murah. Selain memiliki kelebihan, pasti dia juga memiliki kekurangannya. Apa aja kekurangannya? Yaitu konsumsi bahan bakar lebih boros dibanding mesin diesel. Tenaga atau torsi lebih kecil, terutama pada putaran rendah. Kurang cocok untuk beban berat, efisiensial termal rendah, banyak energi terbuang, jadinya panas. Selanjutnya, lebih sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Oke. Selanjutnya yaitu motor diesel 4 tak. Tadi kan kita sudah membahas tentang motor bensin 4 tak. Selanjutnya kita membahas tentang motor diesel 4 tak. Oke. Prinsip kerja dari motor diesel 4 tak itu sendiri yaitu menggunakan udara. Dia menggunakan udara murni saat hisap dan bahan bakar solar itu disemprotkan pada akhir kompresi, terbakar karena tekanan dan suhu tinggi tanpa busi. Jadi, kalau motor diesel 4 tak ini tanpa busi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu langkah hisap, yaitu udara murni masuk ke silinder. Yang kedua yaitu ada langkah kompresi, udara dikompresi hingga sangat panas. Selanjutnya yaitu atau yang ketiga langkah usaha. Langkah usaha yaitu solar disemprotkan, terbakar otomatis, piston terdorong ke bawah. Langkah yang keempat yaitu langkah buang. Jadi langkah keempat, langkah buang itu gas hasil pembakaran dikeluarkan lewat katup buang. Jadi intinya kalau langkah buang itu adalah langkah yang tahap terakhir. Selanjutnya yaitu kita tadi membahas tentang motor bensin 4 tak ada kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan motor diesel 4 tak ini juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Baik, saya akan membacakan kelebihannya terlebih dahulu. Oke, kelebihannya yang pertama,
lebih hemat bahan bakar, efisiensi pembakaran tinggi. Sangat keren sekali bukan? Selanjutnya, torsi besar, cocok untuk kendaraan berat atau mesin pertanian. Yang ketiga, lebih tahan lama dan kuat karena komponen dibuat lebih kokoh. Yang keempat, yaitu tidak memerlukan busi pembakaran otomatis dari tekanan tinggi. Saya sudah membacakan tentang kelebihan dari motor bakar 4 tak diesel itu sendiri. Pasti setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi saya akan membacakan tentang atau menjelaskan tentang kekurangan dari motor bakar 4 tak diesel itu sendiri. Apa aja sih kekurangannya? Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangannya, yaitu yang pertama, suara lebih keras dan bergetar kurang nyaman. Jadi kalau suaranya lebih keras dan bergetar itu kan pasti membuat kita kurang nyaman ya di pendengaran, karena biasanya mengganggu. Selanjutnya yang kedua yaitu bobot mesin lebih berat. Ya, karena emang kalau bahan bakar diesel itu sendiri bobot mesinnya lebih berat. Selanjutnya yang ketiga yaitu harga awal lebih mahal daripada mesin bensin. Yang keempat, perawatan lebih sulit, terutama sistem injeksi bahan bakar itu sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang komponen utama, karena kita belum membahas tentang apa aja sih komponen yang utama. Saya akan menyebutkan 5, yaitu yang pertama, blok silinder atau silinder blok berperan sebagai tempat menghasilkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu torak atau piston. Melalui batang torak, connecting rod, tenaga yang diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar dipindahkan ke proses poros engkol atau yang kita sebut crankshaft. Selanjutnya yang ketiga yaitu cincin torak. Jadi cincin torak itu berfungsi untuk mencegah masuknya oli pelumas ke ruang bakar, mencegah kebocoran gas bahan bakar, dan memindahkan panas dari piston ke dinding silinder. Selanjutnya yang keempat yaitu batang torak, berperan sebagai dia tuh meneruskan tenaga dari piston yang diperoleh ke pembakaran bahan bakar ke poros engkol itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, poros engkol. Jadi dari semuanya memiliki peran masing-masing. Selanjutnya yaitu poros engkol ini berperan menggerakkan roda-roda dengan mengubah gerakan naik turun torak menjadi gerak putar. Jadi dari gerakan naik turun itu diubah menjadi gerak putar. Jadi dari naik turun menjadi gerak putar itu adalah poros engkol. Selanjutnya, apa sih yang membedakan tentang motor bensin dan motor diesel secara garis rinci dan besar ya? Kalau menurut saya itu tuh kalau ada komponen busi itu berarti motor bensin, karena motor bensin memakai busi. Nah, sedangkan kalau ada ciri khas injektor dan kompresi tinggi tanpa busi itu berarti kita sebut dengan motor diesel. Jadi yang membedakan adalah antara busi, injektor, dan kompresi tinggi. Jadi kalau ada busi itu berarti kepemilikan motor bensin, sedangkan kalau ada injektor atau kompresi tinggi itu kepemilikan motor diesel itu sendiri. Oke, sekian materi untuk motor bakar 4 tak diesel dan motor bakar 4 tak bensin. Berikut saya sudah memasukkan contoh gambar sistem kerja dari motor bakar 4 tak itu sendiri. Jadi untuk berikutnya ialah contoh soal sebuah mesin 4 silinder 4 tak berbor 80 mm dan stroke 90 mm. Hitung kapasitas total mesin dalam cc. Jadi cara yang pertama dalam menyelesaikan soal yaitu ubah satuan ke cm. Jadi karena tadi D-nya itu 80
mm, kita ubah dulu nih ke centimeter, berarti 8 cm. Yang kedua itu S-nya 90 mm, berarti kita ubah ke centimeter jadi 9 cm. Yang kedua, volume tiap silindernya. Kita pakai rumus Vs sama dengan Pi per 4 D kuadrat. Jadi kita hitung nih, S sama dengan Pi per 4 dikali D tadi yaitu 8, tapi pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2 tadi dikali S-nya 9. Lalu kita hitung step by stepnya. Setelah itu 8 pangkat 2 berarti kan 8 kali 8, 64. Nah 64 tadi dikalikan si S-nya. S-nya tadi berapa? 9. Jadi 64 kali 9 yaitu 5,76. Terus setelah itu 576 tadi mendapatkan hasil 576 dibagi 4, jadinya hasilnya 144. Nah, nilai numeriknya kan 144. Karena pi-nya kita pakai 3,14, jadi 144 dikali 3,14 mendapatkan hasil 452,16 cm kubik per silinder. Nah, karena itu kan untuk 4 silinder berarti V total. V total sama dengan 4 dikalikan 452,16 tadi. Mendapatkan hasil 1808,64 cm kubik. Jadi, kapasitas totalnya ialah kita anuin ke cc karena tadi cm per kubik, sekarang kita anuin ke cc jadi 1800 kurang lebih 1810 cc. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang motor bakar 2 tak bensin. Jadi, untuk melangkah jauh lebih dalam mengenai tentang motor bakar 2 tak bensin, sebelum kita ke ciri-ciri, terus sistem kerja atau prinsip kerja, kelebihan dan kekurangan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan motor bakar 2 tak bensin. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motor bakar 2 tak bensin tersebut. Jadi, pengertiannya ialah motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston. 2 langkah ini apa aja sih? Yakni naik dan turun. Dan atau satu putaran poros engkol. Jadi, satu putaran poros engkol artinya setiap kali piston naik, turun 1 kali. Motor langsung menghasilkan 1 tenaga kerja. Karena itu motor 2 tak dikenal punya tenaga besar dan putaran cepat. Tapi ada tapinya nih, konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja motor 2 tak. Prinsip kerjanya yaitu ada 2. Motor ini bekerja dengan 2 langkah utama yang saya jelaskan tadi, hanya 2, berbeda dengan motor 4 tak. Yang pertama yaitu langkah kompresi dan hisap, piston naik. Yang kedua, langkah usaha dan buang, yaitu piston turun. Saya akan menjelaskan tentang langkah kompresi dan hisap atau piston naik. Jadi, langkah kompresi dan hisap atau piston naik merupakan saat piston naik, campuran bensin dan udara di dalam ruang bakar dikompresi. Pada saat yang sama di bawah piston atau ruang engkol terjadi proses hisap bahan bakar baru dari karburator ke ruang engkol. Langkah yang kedua yaitu langkah usaha dan buang. Tadi kan kita sudah membahas tentang piston naik, sekarang yaitu langkah usaha dan buang, yakni piston turun artinya. Saat piston mencapai titik atas, busi menyala dan membakar campuran udara bahan bakar. Tekanan hasil pembakaran mendorong piston turun. Saat piston turun, gas bekas keluar melalui lubang buang dan campuran baru masuk silinder menggantikan gas buang tersebut. Jadi mungkin bisa dibilang kayak tukeran, tapi bukan tukeran juga sih, karena gini, gas bekas keluar tadi kan melalui lubang buang dan campuran baru masuk ke silinder menggantikan gas buang tersebut. Jadi gas bekas keluar tadi itu tuh diganti baru
atau campuran baru masuknya itu dari silinder menggantikan gas buang tersebut gitu. Selanjutnya di sini ada contoh mesin 2 langkah yang dimana mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari gambar tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan gambar tersebut? Gambar yang isap dan kompresi, yaitu di bagian ruang bakar campuran udara, bensin, dan oli 2T dikompresi. Di saat bersamaan, di bawah piston atau di ruang engkol terbentuk kevakuman yang menyebabkan campuran bahan bakar baru masuk melalui saluran hisap. Jadi dalam satu gerakan ini mesin melakukan 2 proses sekaligus, menghisap campuran baru dan mengopresi campuran lama. Jadi dia melakukan langsung 2 proses sekaligus gitu. Selanjutnya yaitu gambar sebelahnya, yaitu langkah kedua, pembakaran dan buang. Yaitu saya akan menjelaskan apa sih maksud dengan gambar tersebut. Jadi campuran bahan bakar di ruang bakar di ruang bakar terbakar oleh busi, menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada piston ke atas dan piston ke bawah. Nah, yang ini pistonnya ke bawah. Gerakan piston ke bawah membuka lubang buang sehingga gas sisa pembakaran keluar. Pada saat yang sama, saluran transfer terbuka dan campuran bahan bakar baru dari bak engkol terdorong masuk ke ruang bakar untuk siklus berikutnya. Untuk kesimpulannya yakni, jadi setiap satu putaran poros engkol pada mesin 2 tak menghasilkan 1 kali tenaga. Karena itu mesin 2 tak lebih bertenaga. Tetapi ada tetapinya nih, tetapi juga lebih boros bahan bakar dan menghasilkan lebih banyak asap dibanding mesin 4 tak. Slide berikutnya ini sama aja siklus kerja motor 2 tak bensin. Mungkin tadi sebatas gambarnya lalu saya menjelaskan secara langsung, dan berikut ini sudah saya masukkan teks ringkasnya atau saya ringkas melalui bacaan agar kita mudah bisa membacanya. Saya bisa ulangi dengan satu langkah atau langkah pertama, piston naik, kompresi dan hisap. Campuran bensin dan udara di silinder dikompresi. Pada saat yang sama, ruang engkol menghisap campuran baru dari karburator. Langkah yang kedua yaitu piston turun, usaha dan buang. Busi menyalakan campuran di silinder dan menghasilkan tenaga dorong. Gas sisa pembakaran keluar, lalu campuran baru dari ruang engkol masuk ke silinder untuk siklus berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen utama motor 2 tak. Yang pertama, silinder. Silinder adalah tempat proses pembakaran terjadi. Yang kedua yaitu piston, bergerak naik turun untuk mengubah tekanan gas menjadi gerak mekanik. Selanjutnya yang ketiga yaitu poros engkol atau crankshaft, mengubah gerak naik turun piston menjadi putaran. Dan yang keempat yaitu busi. Busi ini memercikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Selanjutnya yang kelima yaitu karburator. Karburator mencampur udara dan bensin dengan perbandingan yang tepat. Dan yang keenam yaitu lubang inlet, transfer, dan exhaust, berfungsi untuk aliran masuk dan keluar gas. Selanjutnya yaitu tentang keunggulan motor bakar 2 tak. Pasti setiap sebuah sistem atau sebuah komponen mempunyai keunggulan serta kekurangan. Kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan tentang keunggulannya terlebih dahulu. Jika saya sudah menjelaskan tentang keunggulannya, nanti saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari motor 2 tak tersebut. Untuk keunggulannya yaitu yang pertama, tidak memerlukan katup atau valve seperti mesin 4 tak. Yang kedua, konstruksi sederhana dan ringan. Yang ketiga, perawatan mudah dan murah.
jauh dibandingkan motor 4 tak. Dan yang keempat yaitu cocok untuk kendaraan ringan atau mesin kecil. Baik, itu yang saya sebutkan tentang keunggulan motor 2 tak. Sekarang saya akan menyebutkan tentang kekurangan dari motor 2 tak. Yang pertama yaitu ada konsumsi bahan bakar boros. Yang kedua, emisi gas buang lebih tinggi. Kenapa? Karena sebagian bahan bakar ikut terbuang. Yang ketiga, oli pelumas cepat habis karena tercampur bensin. Dan yang keempat, umur mesin lebih pendek dibanding motor 4 tak. Selanjutnya saya akan mungkin menjelaskan atau menyebutkan dikit dari ciri-ciri motor 2 tak agar kita gampang mengenali dan mudah dikenal. Yang pertama yaitu suara lebih nyaring dan khas. Biasanya motor bensin 2 tak itu suaranya memiliki khas tersendiri. Yang kedua yaitu asap knalpot lebih tebal. Yang ketiga, tidak ada katup klep seperti motor 4 tak. Dan yang keempat yaitu tenaga spontan tapi boros. Balik lagi, pokoknya intinya motor 2 tak ini jauh sekali lebih boros dibandingkan dari motor 4 tak. Selanjutnya di sini saya akan membacakan sedikit atau menjelaskan sedikit tentang perawatan rutin motor bensin 2 tak. Jadi untuk kepemilikan atau orang-orang yang memiliki motor bensin 2 tak ini bisa dilakukan dengan cara 1. Gunakan oli samping berkualitas agar piston tidak cepat haus dan gesekan di dalam silinder lebih halus. Yang kedua, bersihkan karburator dan busi secara berkala untuk menjaga pembakaran agar tetap optimal. Jadi harus dibersihkan nih karburator dan busi secara berkala. Jangan sampai tidak pernah dibersihkan. Nanti pembakarannya terhambat, tidak optimal. Dan yang ketiga, periksa filter udara agar aliran udara tidak tersumbat debu dan kotoran. Nah, kita juga harus rutin memeriksa filter udara agar udara tidak tersumbat debu dan kotoran. Karena biasanya debu dan kotoran itu yang dibiarkan dari sedikit, pasti nanti hasilnya menumpuk. Yang keempat, hindari penggunaan bensin kotor atau bercampur air karena bisa merusak karburator dan ruang bakar. Dan yang kelima yaitu lakukan servis knalpot secara rutin untuk menghilangkan kerak sisa pembakaran oli yang menumpuk. Itulah tadi perawatan rutin motor bensin 2 tak yang mungkin sedikit tapi bermanfaat. Selanjutnya yaitu biasanya motor bensin 2 tak ini banyak digunakan di mana aja atau digunakan pada apa aja. Saya akan memberikan contoh yaitu 5. Yang pertama, sepeda motor model lama seperti Yamaha RX King, Suzuki Satria 2 tak, dan Kawasaki Ninja 150. Yang kedua yaitu mesin pemotong rumput atau chainsaw karena butuh mesin ringan dan bertenaga besar. Yang ketiga yaitu kapal motor kecil dan perahu nelayan yang membutuhkan mesin kuat dengan desain sederhana. Biasanya kan kalau perahu nelayan itu desainnya masih sederhana ya, jadi juga dia membutuhkan mesin yang kuat, jadi bisa nih menggunakan mesin 2 tak. Yang keempat yaitu alat pertanian portable seperti pompa air dan mesin penyemprot hama. Yang kelima, kendaraan kompetisi misalnya motor trail, motor mini GP, dan motor cross. Itulah tadi saya sudah menyebutkan 5 poin motor bensin 2 tak banyak digunakan pada apa aja sih. Di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar motor 2 tak dan 4 tak. Jadi pasti kita semua tidak asing dengan motor 2 tak ini. Pasti memiliki suara yang khas tersendiri. Jadi, apa sih kesimpulannya? Kesimpulan yang kita dapat dari materi tadi ialah motor 2 tak bensin adalah mesin yang efisien dalam menghasilkan tenaga besar dari ukuran kecil, tetapi kurang ramah lingkungan dan boros bahan bakar.
Walaupun kini mulai tergantikan oleh motor 4 tak, motor 2 tak tetap populer karena performanya lebih tinggi. Baik, di sini saya akan membacakan contoh soal. Jadi, soalnya ialah sebuah motor bensin 2 tak memiliki volume langkah 120 cm3 dan berputar 4000 rpm. Jika tekanan rata-rata efektifnya 500 kPa, hitunglah daya indikator mesin tersebut dalam kW. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyelesaiannya. Jadi untuk penyelesaiannya ialah Pi sama dengan IMAP dikali VD dikali N dibagi 60. Setelah itu kita masukkan angkanya. Jadi 500.000 tadi itu dari kPa dikalikan 0,0012 120 cm. Terus dikali 4000 dibagi 60 dan mendapatkan hasil 4,0 kW. Jadi daya indikatornya adalah 4,0 kW. Selanjutnya, kita ke materi penyaluran bahan bakar pada mesin, yakni bensin injeksi, bensin karburator, diesel common rail, dan diesel post pump. Selanjutnya, kita pengertian terlebih dahulu. Pengertian sistem penyaluran bahan bakar pada mesin. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian atau komponen yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar dengan jumlah dan tekanan yang tepat, agar proses pembakaran berjalan secara optimal. Jadi kegunaannya itu dia tuh membantu proses pembakaran itu agar berjalan lebih optimal, seperti itu. Selanjutnya kita ke sistem penyaluran bahan bensin injeksi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem penyaluran bahan bensin injeksi? Jadi sistem ini tuh menyemprotkan bahan bakar langsung ke intake manifold atau ruang bakar menggunakan injektor elektronik yang disebut ECU. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kerja sistem injeksi bensin. Jadi sistem kerja atau prinsip kerja injeksi bensin ini ialah menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, tapi ini versi lengkapnya. Menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan tekanan tertentu secara otomatis menggunakan injektor. Karena kan judulnya injeksi, jadi dia menggunakan injektor, bukan karburator. Sistem ini bekerja berdasarkan sinyal dari sensor-sensor yang membaca kondisi mesin seperti suhu, putaran, dan jumlah udara yang masuk. Data dari sensor dikirim ke ECU. Ya, ini apa sih maksud dengan ECU? ECU ialah Electronic Control Unit yang kemudian menentukan waktu dan jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan injektor. Akan membuka sesuai perintah ECU tadi. Jadi, jumlah bahan bakar yang harus disemprotkan injektor itu akan membuka sesuai perintah ECU tadi. Lalu menyemprotkan bensin menjadi kabut halus agar mudah bercampur dengan udara dan terbakar sempurna di ruang bakar. Dengan cara ini pembakaran jadi lebih efisien, tenaga meningkat, dan emisi gas berkurang. Jadi banyak banget manfaatnya nih. Dengan cara ini nih pembakaran jadi lebih efisien, tenaga meningkat, dan emisi gas buang berkurang. Oke, selanjutnya ialah pastikan setiap sistem atau kinerja itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi ini kelebihan dan kekurangan dari sistem injeksi bensin itu sendiri. Kita ke kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya ialah campuran lebih presisi alias hemat bahan bakar. Selanjutnya, tenaga mesin lebih besar. Yang ketiga, emisi gas buang lebih rendah. Dan kita kekurangannya ialah komponen lebih rumit dan biaya perawatan lebih mahal. Jadi walaupun dia ada kelebihan hemat bahan bakar, tenaga mesin lebih besar, emisi gas buang lebih rendah, kekurangannya itu ialah komponen lebih rumit dan biaya perawatan lebih mahal. Jadi sebenarnya balance sih, walaupun hemat bahan bakarnya tapi perawatannya lebih mahal. Selanjutnya yaitu membahas tentang komponen utama dari sistem bahan bakar injeksi bensin. Yang pertama ialah tangki bahan bakar. Jadi, tangki bahan bakar tempat untuk menyimpan bensin sebelum dikirim ke mesin. Yang kedua ada full pump atau pompa bahan bakar. Full pump
Ini memompa bensin dari tangki ke sistem injeksi dengan tekanan tinggi. Yang ketiga ada full filter. Full filter sesuai namanya filter, artinya menyaring, yakni menyaring kotoran agar bahan bakar bersih sebelum masuk ke injektor. Yang keempat, pressure regulator, menjaga tekanan bahan bakar agar lebih tetap stabil. Kelima ada injektor. Injektor fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Dan yang keenam yaitu ECU atau Electronic Control Unit. Fungsinya untuk mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan injektor berdasarkan data dari sensor. Selanjutnya kita ke sistem penyaluran bahan karburator. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sistem penyaluran bahan karburator? Jadi, sistem penyaluran bahan bakar dengan karburator merupakan sistem mekanis yang mencampurkan udara dan bahan bakar berdasarkan perbedaan tekanan udara di venturi. Sistem ini banyak digunakan pada motor bensin lama dan mesin kecil seperti sepeda motor, mesin potong rumput, dan generator. Jadi itu untuk pengertian dari sistem penyaluran bahan bakar karburator. Untuk selanjutnya ialah ia memiliki prinsip kerja. Yang pertama, saat mesin berputar, piston bergerak ke bawah dan menciptakan kevakuman di intake manifold. Yang kedua, udara dari filter mengalir melewati venturi, bagian sempit dari karburator. Di venturi tadi, tekanan udara itu menurun dan menyebabkan bahan bakar dari ruang pelampung atau float chamber terhisap melalui nozzle. Yang keempat, bensin bercampur dengan udara, artinya membentuk kabut bahan bakar, air, full mixture. Yang kelima ialah campuran ini masuk ke ruang bakar melalui katup masuk dan terbakar oleh busi. Jadi itu prinsip kerja dari penyaluran bahan bakar karburator. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihan dari sistem ini sendiri, yang pertama strukturnya sederhana, dan yang kedua mudah diperbaiki dan murah. Akan tetapi memiliki kekurangannya. Yang pertama, tidak seefisien sistem injeksi sebelumnya. Dan yang kedua, campuran udara bahan bakar kurang presisi. Jadi, selain tidak efisien, campuran bahan bakar juga kurang presisi. Untuk selanjutnya ialah pengertian sistem diesel atau boost pump. Sistem ini menggunakan pompa injeksi mekanis atau yang kita sebut dengan boost pump untuk menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi ke setiap injektor sesuai urutan pengapiannya. Jadi itu untuk pengertian dari sistem diesel boost pump. Selanjutnya memiliki fungsi utama. Apa sih fungsinya? Jadi yang pertama, menghisap bahan bakar dari tangki melalui pompa pendahulu. Yang kedua, menyaring bahan bakar dari kotoran sebelum masuk ke pompa utama. Yang ketiga, menaikkan tekanan bahan bakar hingga ratusan bar. Dan yang keempat, mengatur waktu urutan dan volume penyemprotan bahan bakar ke ruang bakar. Selanjutnya untuk komponen utama. Komponennya ialah tangki bahan bakar. Jadi fungsi dari tangki bahan bakar sama aja, namanya tangki pasti kan menyimpan. Jadi menyimpan solar dan mengalirkannya ke pompa. Dan yang kedua, feed pump atau pompa pendahulu. Fungsinya untuk menghisap bahan bakar dari tangki tadi menuju pompa injeksi. Dan yang ketiga, full filter atau saringan bahan bakar. Fungsinya untuk menyaring air dan kotoran agar tidak masuk ke sistem injeksi tadi. Jadi sangat berguna ya full filter atau saringan bahan bakar karena untuk menyaring air atau kotoran agar tidak masuk ke sistem injeksi tadi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang prinsip kerja boost pump. Jadi prinsip kerja dari boost pump yang pertama, 1. Bahan bakar dari tangki dihisap oleh feed pump dan melewati full filter.
Yang kedua, masuk ke dalam pompa injeksi yang memiliki plunger dan paralel untuk setiap silindernya. Yang ketiga, plunger tadi bergerak naik turun karena dorongan camshaft pompa. Yang keempat, saat plunger naik, bahan bakar ditekan kuat dan dialirkan ke delivery valve. Yang kelima, dari situ bahan bakar masuk ke pipa, tekanan tinggi lalu menuju injektor. Dan yang keenam, injektor tadi menyemprot bahan bakar ke ruang bakar pada saat tepat sesuai urutan pembakarannya. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang diesel common rail. Jadi, sistem ini menggunakan pompa tekanan tinggi untuk menyalurkan solar ke pipa penampung tekanan tinggi atau kita sebut dengan rail. Lalu ke injektor yang dikendalikan oleh ECU atau Electronic Control Unit. Selanjutnya ialah fungsi dari sistem common rail. Fungsi dari sistem common rail ini cukup banyak dan saya akan menyebutkan 4. Yang pertama, menyimpan bahan bakar pada tekanan sangat tinggi hingga 2000 bar. Yang kedua, menyalurkan bahan bakar ke setiap injektor melalui common rail atau pipa utama. Yang ketiga, mengontrol waktu dan durasi penyemprotan bahan bakar secara elektronik. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi pembakaran dan menurunkan emisi gas buang. Jadi itulah fungsi dari sistem common rail. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari sistem common rail. Yang pertama, pompa bahan bakar rendah atau feed pump mengalirkan solar dari tangki ke pompa dengan tekanan tinggi. Yang kedua, high pressure pump menekan bahan bakar hingga ribuan bar. Yang ketiga, tekanan tinggi disimpan dalam pipa utama atau common rail. Yang keempat, sensor tekanan memantau tekanan dan mengirim data ke ECU. Yang kelima, ECU menentukan waktu dan jumlah injeksi yang tepat. Yang keenam, yaitu ECU mengirim sinyal ke solenoid injektor sehingga injektor membuka dan menyemprot bahan bakar ke ruang bakar. Dan yang ketujuh, setelah injeksi tadi selesai, injektor menutup kembali dan tekanan di common rail tetap terjaga. Oh iya, berbeda dengan sistem bus pump yang mekanis, sistem common rail memiliki satu pipa tekanan tinggi atau rail yang menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi untuk seluruh injektornya. Jadi itu sedikit perbedaannya. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi di sini ada soal tentang sebuah mesin diesel memiliki tekanan rail 1800 bar dan luas penampang ujung injektor 0,7 mm persegi. Berapa gaya semprotan injektor? Untuk penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus F9P dikali A. A-nya tadi tekanan rail yaitu 1800. Selanjutnya dikalikan 10 pangkat 5. Lalu tutup kurung, setelah itu kita jumlahkan terlebih dahulu, dikalikan 0,7 dikali 10 pangkat minus 6 dan mendapatkan hasil 126 Newton. Jadi gaya semprotan injektor adalah 126 Newton. Baik, untuk materi selanjutnya ialah sistem pelumasan dan pendinginan. Jadi kita ke pengertian terlebih dahulu. Pengertian sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk memberikan oli atau pelumas pada komponen mesin yang bergerak agar gesekan antar bagian mesin dapat diminimalkan, serta menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas. Tujuan sistem pelumasan. Sistem pelumasan memiliki tujuan. Yang pertama, mengurangi gesekan antar komponen mesin. Yang kedua, mencegah keausan dan kerusakan komponen.
Yang ketiga, menyerap dan membawa panas dari bagian mesin. Dan yang keempat, membersihkan kotoran dan serpihan logam dari mesin. Jadi baik banget ya tujuannya. Untuk selanjutnya ya, fungsi pelumas atau oli mesin. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi gesekan antar komponen-komponen mesin yang saling bergerak ketika mesin bekerja. Pada bagian-bagian seperti kayak piston, poros engkol, dan katup akan mengalami kontak langsung yang bisa menimbulkan panas dan keausan. Nah, dengan adanya lapisan oli di antara permukaan logam tersebut, gesekan menjadi lebih halus sehingga keausan dapat meminimalkan atau diminimalkan dan umur komponen menjadi lebih panjang. Komponen utama sistem pelumasan. Yang pertama ada bak oli atau oli pan. Ialah berguna untuk tempat menampung oli. Yang kedua ada saringan oli atau oli filter, berguna untuk menyaring kotoran dari oli. Sesuai namanya yaitu filter, artinya dia menyaring. Gunanya di saringan oli ini menyaring kotoran dari oli tersebut. Jadi sangat bermanfaat untuk menghindari kotoran-kotoran atau debu. Selanjutnya yang ketiga ada pompa oli atau oli pump, berguna untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Dan yang keempat, katup pengatur tekanan atau pressure relief valve, menjaga tekanan oli agar tetap stabil. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan atau menyebutkan tentang faktor yang mempengaruhi kinerja dari pelumasan. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dari pelumasan sendiri. Yang pertama itu suhu mesin terlalu tinggi. Jadi, kalau suhu mesin terlalu tinggi maupun suhunya terlalu rendah, intinya berhubungan dengan suhu itu sangat mempengaruhi kinerja dari pelumasan itu sendiri. Yang kedua, oli kotor atau terkontaminasi air dan debu. Biasanya kalau adanya debu atau kotoran itu sangat menghambat sistem pelumasan sendiri. Makanya tadi digunakan adanya filter atau saringan untuk menghindari adanya debu dan kotoran. Yang ketiga, tekanan oli terlalu rendah. Dan yang keempat, pompa oli rusak atau tersumbat. Makanya kita harus rajin-rajin mengecek pompa oli tersebut rusak atau tersumbat. Dan yang terakhir yaitu volume oli kurang. Selanjutnya ialah cara kerja sistem pelumasan. Jadi cara kerjanya yang pertama, pompa oli bekerja saat mesin hidup. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pompa oli bekerja saat mesin hidup? Jadi begitu mesin dinyalakan, pompa oli mulai berputar dan menciptakan tekanan untuk mengalirkan oli ke seluruh sistem. Yang kedua, oli dihisap dari bak oli atau oli pan. Jadi oli di bagian bawah mesin dihisap oleh pompa agar bisa diedarkan. Yang ketiga, oli melewati saringan oli atau oli filter. Nah, di sini oli itu disaring dari kotoran atau logam halus agar tidak merusak komponen mesin. Yang keempat, oli mengalir ke saluran utama atau oil gallery. Oli bertekanan tinggi dialirkan ke berbagai bagian mesin seperti poros engkol, batang piston, dan camshaft. Yang kelima itu oli melumasi dan menyerap panas. Oli membentuk lapisan tipis di antara komponen-komponen yang bergerak mengurangi gesekan dan menyerap panas. Yang keenam ialah oli kembali ke bak oli. Jadi setelah melumasi, oli mengalir kembali ke bak oli untuk didinginkan dan digunakan lagi ke dalam siklus berikutnya. Itulah sistem kerja atau cara kerja sistem pelumasan. Selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan dari oli pelumas. Jadi untuk kelebihannya yang pertama,
mengurangi gesekan antar komponen mesin sehingga keausan itu berkurang. Yang kedua, menyerap dan menyalurkan panas dari bagian mesin yang panas ke bagian yang lebih dingin. Dan pasti memiliki kekurangannya. Yang pertama, kualitas oli dapat menurun karena panas dan pemakaian jangka panjang. Yang kedua, oli yang kotor atau terkontaminasi bisa merusak komponen mesin. Makanya kita harus rajin-rajin untuk mengecek oli, apakah oli itu sudah pantas dibuang atau diganti agar tidak merusak komponen mesin. Selanjutnya ialah perawatan sistem pelumasan agar tetap terjaga dan lebih efisien. Yang pertama, ganti oli secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan. Yang kedua, periksa dan bersihkan filter oli. Yang ketiga, cek tekanan oli menggunakan indikator atau sensor. Tapi cara yang ketiga ini cukup rumit. Jadi cara yang mudah itu paling kita bisa melakukannya dengan ganti oli secara berkala, terus periksa dan bersihkan filter oli gitu. Yang keempat, gunakan oli dengan spesifikasi yang sesuai. Jadi kembali lagi, kita harus menggunakan oli dengan spesifikasi yang sesuai. Jangan kita memandang harga murah tapi bisa merusak komponen mesin. Jadi lebih baik harganya berbeda atau lebih dikit tapi mesin kita tetap aman dan spesifikan. Yang kelima, pastikan tidak ada kebocoran pada saluran oli. Begitu untuk cara perawatan sistem pelumasan. Slide selanjutnya kita membahas tentang kesimpulan sistem pelumasan. Jadi, sistem pelumasan sangat penting untuk menjaga keawetan dan performa mesin. Dengan pelumasan yang baik, gesekan berkurang, mesin tetap dingin, dan usia pakai komponen menjadi lebih lama. Oleh karena itu, perawatan rutin terhadap oli dan komponennya harus selalu dilakukan. Selanjutnya ialah sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah sistem pada mesin yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil. Sistem ini mengalirkan cairan pendingin atau udara untuk menyerap dan membuang panas berlebih dari mesin sehingga tidak terjadi overheat. Apa sih tujuan sistem pendinginan? Jadi, tujuan utama sistem pendinginan adalah untuk mengatur suhu mesin agar tetap optimal saat beroperasi, mencegah kerusakan akibat panas berlebih, mempertahankan viskositas oli, serta memastikan efisiensi kerja mesin tetap tinggi. Selanjutnya kita ke fungsi sistem pendinginan. Fungsi sistem pendinginan yang pertama, mengeluarkan panas berlebih dari ruang bakar. Yang kedua, menjaga suhu mesin agar konstan. Dan yang ketiga, membantu mempertahankan viskositas oli mesin. Dan yang keempat, mencegah agar celah komponen atau antar mesin tidak berubah karena pemuaian. Sama aja dengan kurang lebih dengan tujuan dari sistem pendinginan. Selanjutnya, komponen sistem pendinginan. Yang pertama ada radiator. Berfungsi untuk membuang panas dari cairan pendingin atau air ke udara agar suhu mesin tetap stabil. Yang kedua, itu contoh gambar pompa air. Bertugas mengalirkan cairan pendingin dari radiator tadi ke seluruh bagian mesin agar panas bisa diserap dan disirkulasikan kembali. Yang ketiga, selanjutnya itu termostat. Mengatur aliran air pendingin. Jadi saat mesin masih dingin, termostat menutup aliran ke radiator agar mesin cepat panas. Saat mesin panas, termostat membuka agar air bisa mendinginkan mesin. Yang keempat itu gambar kipas pendingin. Gunanya untuk membantu mempercepat pembuangan panas dari radiator, terutama saat kendaraan berhenti atau berjalan pelan-pelan. Selanjutnya kita ke kelebihan dan kekurangan dari sistem pendingin. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama desain sederhana, yang kedua bobot mesin lebih ringan, yang ketiga tidak membutuhkan cairan pendingin. Kekurangannya, pendinginan kurang merata.
Yang kedua, suara mesin lebih bising. Yang ketiga, tidak cocok untuk mesin besar atau beban berat. Selanjutnya kita membahas tentang masalah yang sering terjadi. Yang pertama, overheating. Jadi, overheating itu radiator tersumbat, kipas rusak, atau coolant habis. Yang kedua, kebocoran pada selang, radiator, atau tutup radiator. Yang ketiga, termostat macet, menghambat aliran coolant tadi. Yang keempat, pompa air rusak, jadi coolant tidak bersirkulasi. Itu biasanya masalah yang sering terjadi. Selanjutnya kita menjelaskan tentang cara kerja sistem pendinginan. Jadi yang pertama, mesin menghasilkan panas saat proses pembakaran. Yang kedua, itu cairan pendingin menyerap panas dari dinding silinder. Yang ketiga, pompa air mengalirkan cairan panas ke radiator. Yang keempat, radiator tadi melepaskan panas ke udara. Yang kelima, kipas membantu mempercepat pendinginan. Yang keenam, cairan yang telah dingin kembali ke mesin. Dan yang ketujuh, termostat mengatur aliran cairan agar suhu mesin tetap stabil. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi ada contoh soal menjelaskan bahwa sebuah mesin memiliki sistem pelumasan dengan debit aliran oli sebesar 1,5 liter per menit. Oli disirkulasikan melalui saluran sepanjang 6 meter dengan kecepatan aliran rata-rata 0,25 meter per detik. Hitung waktu yang dibutuhkan oli untuk melewati seluruh saluran pelumasan satu kali dan tentukan berapa liter oli yang mengalir selama waktu tersebut. Mari kita jawab. Jadi diketahui panjang saluran itu kan 6 meter. Kecepatan aliran atau V 0,225 meter per sekon. Lalu Q-nya atau debit aliran oli itu 1, liter per menit. Nah, selanjutnya kita ke langkah pertama. Hitung waktu yang dibutuhkan oli untuk melewati saluran. T sama dengan L per V. 6 dibagi 0,25 mendapatkan hasil 24, artinya 24 detik. Langkah yang kedua, ubah debit aliran oli ke satuan liter per detik. Jadi kita hitung Q-nya. Q sama dengan 1,5 dibagi 60 sama dengan 0,025 liter per detik. Dan langkah yang ketiga, hitung volume oli yang mengalir selama 24 detik. Jadi V sama dengan Q kali T sama dengan 0,025 tadi dikalikan 24 dan mendapatkan hasil 0,6 liter. Jadi untuk jawabannya ialah oli membutuhkan 24 detik untuk melewati saluran atau seluruh saluran pelumasan satu kali. Dan selama waktu itu sebanyak 0,6 liter oli mengalir di dalam sistem. Baik, materi selanjutnya ialah sistem kelistrikan. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan namanya listrik atau kelistrikan. Banyak kita jumpai di rumah dan kita juga sering mendengar kata listrik. Tapi kali ini yang saya bahas itu berbeda dengan listrik di rumah. Seperti itu. Jadi kita ke pengertian terlebih dahulu. Jadi pengertian dari sistem kelistrikan adalah sistem pada kendaraan. Jadi kita membahas tentang kendaraan, bukan listrik rumah kali ini. Jadi sistem kelistrikan adalah sistem pada kendaraan yang berfungsi menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan energi listrik untuk menghidupkan mesin, penerangan, serta mengoperasikan sebagai komponen elektronik. Jadi kalau kita sedang mengendarai motor itu kan ada lampunya untuk penerangan agar kita tidak kegelapan, karena kan kalau malam kalau ada jalan jelek atau jalan bolong, nah gunanya dari sistem penerangan tadi untuk menghindari jalan jelek tadi. Nah jadi lampu pada motor tadi merupakan sebuah bagian dari sistem kelistrikan, yaitu penerangan. Tanpa sistem kelistrikan, motor bakar tidak dapat dihidupkan dan komponen pendukung tidak akan berfungsi. Jadi lampu tadi itu tidak akan berfungsi kalau
tanpa sistem kelistrikan. Selanjutnya, kita membahas tentang jenis sistem kelistrikan pada motor bakar. Jadi, jenis sistem kelistrikan pada motor bakar yang pertama ada sistem pengisian atau kita sebut dengan charging system. Biasanya kan charging nih kalau pengisian. Sistem pengisian ini menyediakan energi listrik dari alternator dan menjaga aki tetap terisi penuh. Yang kedua ada sistem starter atau starting system, yakni mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk menyalakan mesin. Yang ketiga ada sistem pengapian atau ignition system. Ignition system mengubah arus listrik menjadi loncatan bunga api pada busi untuk menyalakan campuran udara bahan bakar. Jadi pengapian ini kita tidak jauh-jauh, namanya aja pengapian sudah pasti menghasilkan api pada busi untuk menyalakan campuran udara bahan bakar. Yang keempat, sistem penerangan. Ini nih yang biasanya sering kita jumpai di motor kan. Kalau misalkan lampunya mati nih atau lampunya hidup, itu kan sangat bermanfaat banget untuk kita menghindari hal-hal buruk seperti jalan jelek atau jalan tidak rata seperti itu, dan membantu penerangan saat berkendara. Jadi sistem penerangan atau lighting system meliputi seperti lampu depan, lampu belakang, lampu rem, atau sen dan panel instrumen. Sen, jadi biar kita nggak salah kan kalau misalkan tanpa adanya sistem kelistrikan pada sen, jadi biar kita tahu arahnya juga, kita mau belok ke kanan, kita menghidupkan sen ke kanan gitu. Jadi sistem kelistrikan ini sangat berguna. Yang kelima, sistem indikator dan aksesori. Contohnya termasuk seperti klakson, wiper, kipas radiator, dan sistem audio. Nah, itu tadi jenis sistem kelistrikan pada motor bakar yang sering kita jumpai. Selanjutnya ialah fungsi sistem kelistrikan. Jadi, sistem kelistrikan sangat penting dan memiliki fungsinya tertentu. Yang pertama, menyediakan arus listrik untuk starter mesin atau starter motor. Yang kedua, menyalurkan arus ke sistem pengapian atau ignition system. Yang ketiga, mengoperasikan lampu penerangan dan indikator. Yang keempat, memberi daya pada sensor dan ECU atau Electronic Control Unit. Yang kelima, menyediakan energi dan instrumen atau untuk instrumen panel dan sistem kenyamanan atau kipas, klakson, wiper, dan lain-lain. Selanjutnya, prinsip kerja umum sistem kelistrikan. Yang pertama, saat kunci kontak on, arus dari aki mengalir ke sistem pengapian dan starter. Yang kedua, motor starter memutar poros engkol hingga mesin hidup. Yang ketiga, setelah mesin hidup, alternator mulai menghasilkan arus listrik AC. Yang keempat, regulator mengubah arus AC menjadi DC dan mengatur tegangannya agar stabil. Dan yang kelima, sebagian arus dipakai untuk sistem kendaraan, sisanya mengisi aki kembali. Nah, pada sistem kelistrikan ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, efisien dan cepat. Yang kedua, mudah dikontrol lewat sensor atau ECU. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dan yang keempat, fitur kendaraan lebih nyaman. Nah, itu dia tadi untuk kelebihan dari sistem kelistrikan tersebut. Selanjutnya, kita ke kekurangannya. Jadi, untuk kekurangan yang pertama, mudah rusak jika kena air. Yang namanya listrik ya, biasanya dia emang rentan banget dengan air. Jadi kita harus berupaya lah seusaha mungkin sekiranya kita harus menjaga dari air. Jadi itu tadi, mudah rusak jika terkena air.
Selanjutnya itu biaya perbaikan mahal. Yang ketiga, butuh alat khusus. Mungkin kalau sistem kelistrikan itu kita nggak bisa yang namanya kayak cuman bisa pakai alat ala kadarnya, karena kan itu berhubungan dengan arus atau listrik kan. Jadi kita harus kayak butuh alat yang khusus untuk memadahi sistem kelistrikan tersebut. Dan yang keempat, tergantung pada aki. Jadi balik lagi kita ke aki tersebutnya gitu. Selanjutnya kita membahas tentang perawatan sistem kelistrikan. Jadi dengan adanya kekurangan tadi, mungkin kita bisa mengevaluasi melalui perawatan sistem kelistrikan tersebut. Tuh, jadi untuk mengurangi adanya kerusakan dari sistem kelistrikan, kita mempunyai perawatan sistem kelistrikan. Jadi yang pertama, periksa tegangan aki secara rutin minimal 12,4 volt. Yang kedua, bersihkan terminal aki dari korosi. Yang ketiga, cek kabel dan sekring secara berkala. Jadi pokoknya kalau perawatan sistem apapun itu kita harus rajin-rajin untuk mengecek, jangan cuek aja untuk sistem atau mesin itu sendiri gitu. Yang keempat, jangan pasang lampu tambahan berdaya besar tanpa relay. Dan yang kelima, pastikan ground atau massa itu berhubung baik. Itu tadi untuk cara perawatan dari sistem kelistrikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita membahas tentang komponen utama dari sistem kelistrikan. Jadi komponen yang pertama ada aki atau baterai. Gunanya untuk menyimpan dan menyuplai arus listrik. Yang kedua ada alternator, yakni menghasilkan listrik saat mesin hidup. Yang ketiga ada kunci kontak, menghubungkan dan memutus arus listrik. Jadi selain dia yang menghubungkan, dia juga yang bisa memutuskan arus listrik tersebut. Yang keempat ada sekring atau fuse, melindungi rangkaian dari arus berlebih. Yang kelima, kabel dan soket, yakni ini sebuah rangkaian atau komponen yang sangat penting karena dia berfungsi untuk menyalurkan listrik ke setiap komponennya. Jadi kalau nggak ada kabel, siapa nih yang menyalurkan listrik ke komponennya? Jadi komponen utamanya aku bisa menyebutkan bahwa kabel dan soket ini sangat penting karena untuk menyalurkan listrik ke setiap komponen. Selanjutnya ialah di sini ada contoh soal. Jadi soalnya adalah sebuah aki memiliki tegangan 12 volt dan arus yang mengalir ke lampu utama sebesar 4 ampere. Berapakah daya listrik yang digunakan? Untuk pembahasannya atau jawabannya kita ke slide berikutnya. Jadi untuk jawabannya ini lumayan mudah. Kita tinggal P sama dengan V dikali I. Nah tadi V-nya berapa? 12. Terus I-nya berapa? 4. Jadi tinggal dikali. 12 dikalikan 4 sama dengan 48 W atau watt. Jadi daya lampu utama tadi adalah 48 watt. Jadi kita tidak usah bingung untuk jawabannya. Jadi tinggal dikali. Karena kan tadi kan soalnya kan sebuah aki memiliki tegangan 12 volt dan arus yang mengalir ke lampu utama sebesar 4A atau ampere. Jadi tinggal kita kali aja nih, tegangannya kan 12 volt dan arus yang mengalirkan 4 ampere. Jadi 12 dikalikan 4 dan mendapatkan hasil 48 watt. Jadi daya pada lampu utama adalah sebesar 48 watt. Sekian untuk materi dari sistem kelistrikan. Semoga bermanfaat. Jadi di sini saya akan membacakan atau menyimpulkan dari sistem kelistrikan. Jadi, sistem kelistrikan merupakan jantung elektronik kendaraan. Jadi kalau misalkan dibilang tentang jantung, berarti dia adalah komponen atau sistem yang paling penting. Tanpa sistem ini, mesin tidak akan menyala dan seluruh fitur modern tidak bisa berfungsi. Dengan perawatan yang baik, sistem kelistrikan akan menjamin kinerja mesin tetap optimal, aman, dan efisien. Jadi kita harus rajin
merawatnya dengan baik, karena perawatan yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kinerja mesin. Seperti kan kalau perawatan yang baik akan tetap optimal, aman, dan efisien. Nah mungkin jika perawatan yang kurang baik berarti kurang optimal, kurang aman, dan efisien. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya ialah sistem transmisi manual dan matic. Jadi, untuk penjelasan pertama saya akan membacakan atau menjelaskan dari pengertian sistem transmisi itu. Jadi, sistem transmisi merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Transmisi berperan untuk mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan kendaraan sesuai dengan kebutuhan pengemudi dan kondisi jalan. Di sini saya sudah memasukkan contoh transmisi manual. Jadi, transmisi manual adalah jenis transmisi yang perpindahan giginya dilakukan secara manual oleh pengemudi dengan mengoperasikan kopling atau kluk dan tuas perseling. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 komponen utama pada sistem transmisi manual. Yang pertama ada kopling. Nah, kopling ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Saat pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi itu terputus sehingga pengemudi bisa mengganti gigi dengan halus tanpa merusak roda gigi. Saat pedal dilepas, tenaga dari mesin diteruskan kembali ke transmisi. Selanjutnya gambar yang kedua itu ada poros input atau input sub. Jadi poros input menerima tenaga dari kopling yang terhubung ke mesin dan menyalurkan tenaga tersebut ke roda gigi di dalam transmisi. Nah, poros ini adalah bagian pertama yang berputar setelah tenaga dari mesin diteruskan. Gambar berikutnya itu ada gambar poros output. Jadi, poros output menerima tenaga yang telah diatur melalui perpindahan gigi di transmisi, lalu menyalurkannya ke gardan atau roda penggerak. Putaran dan torsi pada poros output bergantung pada gigi yang sedang digunakan. Jadi, semakin tinggi gigi semakin cepat tapi torsinya kecil. Semakin cepat putarannya, tapi torsinya itu lebih kecil. Baik, itu dia tadi komponen utama dari sistem transmisi manual. Selanjutnya kita ke cara kerja sistem transmisi manual. Jadi, transmisi manual bekerja dengan mengatur perbandingan gigi untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan kendaraan. Yang pertama, tenaga dari mesin diteruskan ke flywheel dan kopling. Yang kedua, saat kopling ditekan, hubungan mesin dan transmisi terputus agar gigi bisa dipindah. Yang ketiga, pengemudi memindahkan tuas gigi dan gear, set, serta synchronisor menyesuaikan kecepatan putarannya. Yang keempat, setelah kopling dilepas, tenaga diteruskan ke poros transmisi, lalu ke diferensial dan roda. Selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem transmisi manual. Jadi, pasti di setiap kelebihan juga memiliki kekurangan tersendiri dari sistem tersebut. Jadi, untuk kelebihan yang pertama, akselerasi lebih responsif. Yang kedua, kelebihannya efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, biaya perawatan relatif murah. Jadi jarang banget kan kalau biaya perawatannya murah. Pasti kan biasanya biaya perawatannya mahal. Nah, sekarang kita ke kekurangan. Kekurangan yang pertama, butuh keterampilan dalam mengoperasikan kopling dan perpindahan gigi. Jadi sepertinya nggak bisa ya ngasal-ngasal kalau perpindahan gigi atau kita ngoperasiin kopling. Jadi harus ada keterampilan dalam atau pengertian yang kita tahu lebih dalam gitu. Jadi nggak bisa ngasal-ngasal seperti itu. Selanjutnya yang kedua, lebih
melelehkan di kondisi macet, melelahkan di kondisi macet. Jadi dia cukup melelahkan saat kondisi macet. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan antara transmisi manual dan matic. Jadi perbedaan yang pertama yaitu saya membahas tentang cara pengoperasiannya. Jadi kalau cara pengoperasiannya itu manual harus memindahkan gigi secara manual menggunakan tuas perseneling dan pedal kopling. Nah, kalau matic, perpindahan gigi terjadi otomatis tanpa perlu menekan kopling atau memindah tuas secara manual. Perbedaan yang kedua yaitu efisiensi bahan bakar. Jadi kalau manual itu umumnya lebih irit bahan bakar. Karena apa kok bisa lebih irit? Karena pengemudi bisa mengatur perpindahan gigi secara tepat. Kalau matic sedikit lebih boros karena sistem otomatis menyesuaikan sendiri perpindahan gigi. Jadi kan kalau misalkan manual itu kan perpindahan giginya itu bisa diatur. Nah sedangkan kalau matic itu dia tuh menyesuaikan sendiri perpindahan giginya. Jadi itu mungkin bisa lebih boros daripada si manual. Karena kan kalau manual kembali lagi tadi bisa diatur. Oke, itu dia tadi perbedaan dari manual dan matic. Selanjutnya saya akan membahas tentang transmisi otomatis atau matic. Jadi di situ saya telah menyediakan gambar transmisi matic atau otomatis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari transmisi matic atau transmisi otomatis. Transmisi matic atau transmisi otomatis adalah sistem pemindah tenaga pada kendaraan yang dapat mengubah rasio gigi secara otomatis tanpa perlu pengemudi menekan pedal kopling atau memindahkan tuas gigi secara manual. Nah, sistem ini menggunakan torque converter, planetary gear set, dan kontrol hidrolik atau elektronik untuk menyesuaikan perpindahan gigi sesuai kecepatan kendaraan dan beban mesinnya. Itu dia tadi untuk pengertian dari transmisi otomatis atau matic. Selanjutnya, komponen utamanya. Yang pertama ada torque converter atau konverter torsi. Jadi, komponen ini berfungsi menggantikan kopling pada transmisi otomatis. Torque converter menggunakan fluida atau oli transmisi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi. Selain itu, torque converter juga dapat memperbesar torsi saat kendaraan mulai berjalan, sehingga akselerasi menjadi lebih halus dan kuat tanpa hentakan. Gambar yang kedua yaitu rangkaian gigi planetary atau planetary gear set. Ini adalah bagian utama yang mengatur perubahan gigi atau perbandingan transmisi. Planetary gear set terdiri dari sun gear, planet gear, dan ring gear. Nah, kombinasi kerja antar gigi tersebut memungkinkan berbagai rasio kecepatan dan torsi memungkinkan berbagai rasio kecepatan dan torsinya tanpa perlu memindahkan gigi secara manual. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu tentang hydraulic system atau sistem hidrolik. Jadi, hydraulic system ini mengatur kerja transmisi otomatis dengan menggunakan tekanan oli. Nah, tekanan ini mengontrol kopling dan pita rem di dalam transmisi untuk menentukan gigi mana yang aktif. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan perintah. Jadi dia ada perintahnya. Dia tuh bekerja ada sesuatu perintah, yaitu perintah dari mana? Perintah dari valve body dan sensor kecepatan. Sehingga perpindahan gigi terjadi secara otomatis dan halus. Itu dia tadi komponen utama dari transmisi matic. Selanjutnya, cara kerja sistem transmisi matic. Jadi, transmisi matic bekerja secara otomatis tanpa perlu pedal kopling. Nah, tenaga dari mesin terlebih dahulu diteruskan ke torque converter
yang berfungsi menggantikan kopling dengan menggunakan fluida untuk menyalurkan tenaga secara halus ke transmisi. Selanjutnya, pompa oli dan sistem hidrolik tadi menghasilkan tekanan yang menggerakkan kopling dan brake head di dalam transmisi. Tekanan ini mengatur planetary gearset agar dapat mengubah rasio gigi secara otomatis sesuai kecepatan dan beban mesin. Kemudian, Transmission Control Unit atau TCU membantu mengatur waktu perpindahan gigi agar perpindahan terasa halus dan efisien. Setelah itu, tenaga dari transmisi diteruskan ke poros penggerak dan akhirnya ke roda kendaraan. Nah, itu dia tadi untuk cara kerja dari sistem transmisi matic. Selanjutnya kita ke kekurangan dan kelebihan. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan tentang kekurangan dan kelebihan dari transmisi manual. Sekarang, kekurangan dan kelebihan dari transmisi matic. Jadi kelebihan transmisi matic yang pertama yang pastinya praktis dan nyaman. Yang kedua, mudah digunakan. Jadi selain praktis dan nyaman, juga dia mudah digunakan. Yang ketiga, perpindahan gigi halus. Yang keempat, cocok untuk jalan macet karena kan dia aman, praktis dan nyaman. Yang kelima, aman untuk pemula. Nah, itu dia tadi untuk kelebihan dari transmisi matic. Untuk selanjutnya, saya akan menyebutkan tentang kekurangan dari transmisi matic. Dia juga ada kekurangannya. Yang pertama, lebih boros bahan bakar. Yang kedua, biaya perawatan lebih mahal. Jadi walaupun nyaman, mudah digunakan, dan aman, tapi ada tapinya. Boros bahan bakar. Yang kedua tadi, biaya perawatan mahal. Nah, yang ketiga, akselerasi kurang responsif. Yang keempat, perbaikannya rumit. Dan yang terakhir, yang kelima, kurang kuat di tanjakan ekstrim. Jadi cukup takut juga ya kalau misalkan kita mengendara di ekstrim. Tapi kan yang saya sebutkan tadi itu kan aman untuk pemula. Jadi mungkin bisa dihindarkan untuk pemula-pemula untuk di tanjakan ekstrim seperti itu. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari transmisi manual dan matic ialah transmisi manual memberi kontrol lebih besar dan lebih irit bahan bakar, tapi membutuhkan keterampilan dan bisa melelahkan di kemacetan. Sedangkan transmisi matic lebih praktis dan nyaman digunakan karena perpindahan gigi otomatis. Namun perawatannya lebih mahal dan cenderung lebih boros bahan bakar. Itu dia tadi untuk kesimpulan dari materi sistem manual dan matic. Untuk selanjutnya saya akan memberikan atau menjelaskan tentang contoh soal. Jadi di sini ada soal mesin menghasilkan torsi 180, gear ratio 3,2 dan final drift 4,0. Hitung torsi di roda penggerak jika efisiensi tersebut 85%. Ingat, efisiensi transmisinya 85%. Selanjutnya kita akan jawab dari soal tersebut. Jadi untuk jawabannya seperti ini caranya. Torsi mesin tadi kan 180. Terus gear rationya kan 3,2, sedangkan final driftnya 4,0. Efisiensi thermalnya 85%, kita ubah menjadi 0,85, bukan persenan lagi. Nah, kita pakai rumus torsi di roda sama dengan torsi mesin dikali gear ratio dikali final drift dikali efisiensi. Nah, jadi langkah yang pertama 180 tadi dikali 3,2 dikali 4,0. Dan ingat, kita bukan mengkalikan 85%, tapi kita kan udah ubah ke 0,85. Jadi kita kali 0,85. 180 tadi turun, 3,2 dikali 4,0 mendapatkan hasil 12,8. Dan 0,85 nya itu masih turun, jadi nggak sekaligus. Kalau aku atau saya caranya agar lebih mudah. Selanjutnya 180 tadi dikalikan 12,8 dan mendapatkan hasil 2034.
dikalikan 0,85 tadi dan mendapatkan hasil 1 juta dan mendapatkan hasil 1,9584 juta dan mendapatkan hasil 1,9058,4. Nah, karena kita ngambil angka 3 di belakang koma, jadi jawabannya yaitu torsi di roda penggerak kurang lebih 1,958. Itu dia tadi untuk hasil PPT beserta video penjelasan materi-materinya. Saya mohon maaf apabila ada keliruan atau kekurangan dalam cara penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.